Sejarah Kerajaan Gorontalo. Perkembangan kerajaan-kerajaan di Gorontalo. Leluhur Raja-Raja Gorontalo adalah Wadipalapa, tahun 1385 sampai tahun 1427, yang menurunkan Uloli, tahun 1427 sampai tahun 1450. Putra Uloli bernama Wolango, tahun 1450 sampai tahun 1481, menggantikan ayahnya sebagai raja di Gorontalo. Sementara itu garis silsilah Raja-Raja Limboto diawali dari Ratu Tolangohula yang menikah dengan Lepehulawa. Pernikahan ini membuahkan putra bernama Yilonggowa yang menjadi Raja Limboto berikutnya. Raja-Raja Limboto berikutnya adalah Hulado, Enggealo, Tobuto, Datautapu, Mitu, Moito, Pulubulawa, dan Ratu Molie, abad 15. Raja Wolanga menikah dengan Ratu Molie dan dikaruniai seorang putra bernama Polamolo. Ketika putra mereka telah bertumbuh dewasa, Wolanga dan Molie sepakat berperang bersama-sama guna meluaskan wilayah kerajaan masing-masing. Polamolo diserahi pemerintahan atas kedua kerajaan. Dengan demikian, Gorontalo dan Limboto untuk pertama kalinya diperintah oleh seorang penguasa. Gelarnya adalah Olongia Mobalanga atau raja yang berpindah-pindah ke sana kemari, dalam artian selama seminggu ia berada di Gorontalo dan minggu berikutnya di Limboto. Angkatan perang Raja Wolanga bertolak dari Teluk Gorontalo ke arah barat. Sementara itu, pasukan Limboto berangkat dari pantai selatan Limboto, menyeberang ke Kepulauan Togian kembali ke daratan Sulawesi, dan setelah itu berlayar ke arah barat serta bergabung dengan angkatan perang Gorontalo. Pasukan Gorontalo ketika itu dipimpin oleh Hilibala, sedangkan pasukan Limboto berada di bawah komando Hemuto. Dalam perjalanan pulang, kedua pemimpin ini sepakat bertukar kedudukan. Ternyata Ratu Molie kemudian berselingkuh dengan Hilibala. Peristiwa itu mengakibatkan keretakan antara Gorontalo dan Limboto sehingga pecah peperangan antar keduanya. Kendati Polamolo berupaya mempertahankan keutuhan negerinya, ribuan orang Gorontalo dibantai oleh Limboto. Karena dilanda kesedihan teramat dalam, Polamolo pergi berkelana. Di tengah pengembaraannya, Polamolo berjumpa dengan Hiyahulawa, putri Raja Buhu Ponelo. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Limonu dan Jilimonu yang kelak terkenal keperkasaannya. Ketika Limonu masih berada dalam kandungan, Polamolo dipanggil pulang ke Gorontalo. Limonu bertubuh besar. Ia terkenal karena bisa menangkap burung maleo. Dalam setiap permainan, ia pasti melebihi kawan-kawan. Suatu kali Limonu bertanya kepada ibunya mengenai siapakah ayahnya. Ibunya memberitahu bahwa Limonu merupakan putra raja negeri besar di sebelah timur. Mendengar penuturan ibunya, Limonu berangkat mencari ayahnya dan tiba di istana Gorontalo. Berkat kepandaiannya bermain bola, Limonu dipertemukan dengan ayahnya. Ia kemudian tinggal di istana dan mendengar mengenai kekejaman Hemuto terhadap orang Gorontalo. Dalam suatu perang tanding, Hemuto berhasil dikalahkan dan melarikan diri ke dalam hutan. Semenjak itu nasibnya tak diketahui lagi. Raja Polamolo dibunuh oleh rakyat Limboto karena suatu kesalahpahaman. Ia memerintahkan rakyat Limboto mendirikan pondok baginya di Dehuwalolo, perbatasan antara Limboto dan Gorontalo. Setelah 7 hari menjalankan pemerintahan di Gorontalo, raja bertolak ke Limboto. Di tengah jalan ia melihat asap dan api yang berasal dari sekelompok orang Limboto. Mereka tengah membangun pondok sebagaimana yang diperintahkan oleh Polamolo. Menyaksikan asap beserta api tersebut, Polamolo bertanya apakah yang tampak gelap dan hitam tersebut. Para pengiring menjawab bahwa itu adalah orang-orang Limboto yang sedang menyiapkan pemodokan bagi dirinya. Polamolo kemudian berdiam diri, tetapi pertanyaan raja ini ditafsirkan sebagai penghinaan oleh orang-orang Limboto. Mereka menganggap bahwa ia mengejek Limboto sebagai gelap dan hitam. Oleh karenanya, Polamolo lantas dihabisi nyawanya oleh pembesar-pembesar Limboto. Kepalanya dimakamkan di Gorontalo sedangkan tubuhnya di Limboto. Polamolo digantikan oleh Entihedu tahun 1490 sampai tahun 1503 dan Detu tahun 1503 sampai tahun 1523. Selanjutnya,
pemerintahan Gorontalo dan Limboto masing-masing dipegang oleh Olongiatu Tilayo, Raja Hulu, serta Olongiatu Hulialio, Raja Hilir. Raja Limboto Hulialio pertama adalah Datau, yang digantikan secara berturutan oleh Bia, tahun 1539 sampai tahun 1551, dan Molie, Lambidu, tahun 1551 sampai tahun 1562. Raja Limboto Tilayo pertama adalah Pilohibuta, tanda kurang lebih 1525. Penggantinya secara berturut-turut adalah Puloyoto dan Apollo. Kerajaan Gorontalo dan Limboto terlibat peperangan yang akut selama 2 abad dan baru berakhir pada abad 17 dengan diselenggarakannya perjanjian antar dua kerajaan. Kedua belah pihak sepakat tak akan melakukan tindak kekerasan satu sama lain. Apabila salah satu kerajaan dilanda permasalahan, pihak yang lain akan membantunya. Meski telah mengikat perjanjian, peperangan antara Gorontalo dan Limboto pecah lagi pada masa pemerintahan Dulapo, pengganti Apollo, sekitar abad 16 sampai 17. Raja Limboto dari garis keturunan Hulialio, Raja Hilir. Ia mengutus putranya, Tilahunga, ke Ternate guna memohon bala bantuan menghadapi Gorontalo. Raja Limboto dari garis keturunan Tilayo, Raja Hulu, saat itu adalah Humonggilu, Raja Hunggiluda, pengganti Molie, tahun 1562 sampai tahun 1564. Ia membantu Raja Ternate dalam perang saudara yang berkecamuk di kawasan tersebut. Humonggilu dinikahkan dengan saudari Raja Ternate bernama Ju Mukmin dan menganut agama Islam. Sepulangnya dari Ternate, Humonggilu menyebarkan agama Islam di Limboto yang menurut catatan kronik, susunan waktu terjadi pada sekitar 1562. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Gorontalo diperintah oleh Amai, tahun 1523 sampai tahun 1550, selaku Raja Hulu, dan Padungge, tahun 1530 sampai tahun 1560, yang digantikan oleh Tuliabu, tahun 1560 sampai tahun 1578, selaku Raja Hilir. Amai menikahi putri Raja Kumojolo yang dari garis keturunan ibunya masih berkerabat dengan Raja-Raja Ternate. Salah satu sumber sejarah menyatakan bahwa Raja Matolodulahu, tahun 1550 sampai tahun 1585, yang menggantikan Amai, telah menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan. Dengan demikian, agama Islam dapat dikatakan tersebar di Gorontalo pada kurang lebih kurun waktu tersebut, abad 16. Pongoliwu, tahun 1585 sampai tahun 1615, naik tahta menggantikan ayahnya. Raja Pongoliwu lalu digantikan kembali oleh Molie, tahun 1615 sampai tahun 1646. Agama Islam baru berkembang pesat semasa pemerintahan Raja Eyato, Tato Selongi, tahun 1646 sampai tahun 1674. Pada abad 17, waktu itu, di kawasan Gorontalo dikenal adanya 6 kerajaan, yakni Gorontalo, Limboto, Bon Suawa, Bolango, Atinggola, dan Boalemo. Belakangan tinggal tersisa 5 kerajaan saja dan disebut 5 Pahalaa, yang terdiri dari Gorontalo, Limboto, Boalemo, Atinggola, dan Bon Suawa. Permohonan bantuan Tilahunga ke Ternate tampaknya bertepuk sebelah tangan. Tilahunga tahun 1600 sampai tahun 1630, kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Hilir Limboto. Di Gorontalo, Wulatileni, tahun 1578 sampai tahun 1611, putri Tuliabu, yang menikah dengan Motolodula menggantikan ayahnya sebagai Ratu Hilir Gorontalo. Limboto yang kali ini diperintah oleh Detubia pengganti Humonggilu selaku Raja Hulu memohon bantuan lagi kepada Ternate. Aliansi Limboto dan Ternate berhasil meluluh lantakkan Gorontalo, namun Poheleo atau Mboheleo, putri Matolodulahu dan Wulatileni, ditawan oleh Ternate. Ia dinikahkan dengan Raja Ternate. Ketika ibunya meninggal, Poheleo, tahun 1611 sampai tahun 1632, diizinkan pulang ke negerinya dan menggantikan ibunya selaku Ratu Hilir Gorontalo. Karena mendendam terhadap Limboto yang pernah menghancurkan negerinya, ia mengutus Perdana Menteri Bumulo ke Goa, musuh besar Ternate, dan memohon bantuan mereka.
Sebenarnya, Bumulo enggan memenuhi tugas ini karena telah sepakat dengan penghulu kerajaan bernama Eyato untuk mengupayakan persekutuan dengan Limboto. Meskipun demikian, Ratu Poheleo mengancam tak akan mengizinkan pernikahannya dengan Tiduhula, cucu perempuan Matolodulahu. Bersamaan dengan itu, Momio tahun 1630 sampai tahun 1650 telah menggantikan Tilahunga sebagai Ratu Hilir Limboto. Berkat bantuan Gowa, Limboto dapat dikalahkan. 2 putri dan seorang putra Ratu Momio ditawan oleh Gowa. Putra Ratu Hilir yang bernama Pomontolo kemudian dibawa ke Mandar. Kedua orang putri Limboto mendapatkan perlakuan yang buruk dan tak lama setelah itu Gowa dilanda musim kemarau panjang. Konon setelah kedua orang putri Limboto itu memperlihatkan kesanggupannya menurunkan hujan, Raja Gowa memutuskan memulangkan mereka ke Limboto. Raja Gowa kini berbalik pikiran dan memutuskan menyerang Gorontalo serta menundukkannya di bawah kekuasaan Limboto. Kedatangan angkatan perang Gowa ini terdengar oleh Bumulo yang dengan cerdik mengutus Eyato membawa persembahan berupa emas kepada mereka. Setelah berjanji bahwa Gorontalo akan menyerah kepada Limboto dan membagi-bagikan emasnya, angkatan perang Gowa ditarik mundur. Sementara itu di Gorontalo dan Limboto telah terjadi pergantian kekuasaan sebagai berikut. Di Limboto Hulu, Raja Detubia tahun 1564 sampai tahun 1566 digantikan secara berturut-turut oleh Mitu tahun 1566 sampai tahun 1636, Delilauwo tahun 1636 sampai tahun 1660, Entihedu tahun 1660 sampai tahun 1671 dan Ilato tahun 1671 sampai tahun 1707. Di Limboto Hilir, Pomontolo yang pernah dibawa ke Mandar, menggantikan Ratu Momio, ibunya. Ratu Poheleo dari Gorontalo Hilir digantikan oleh Bumulo tahun 1632 sampai tahun 1647. Sementara itu, di Gorontalo Hulu memerintah Eyato tahun 1646 sampai tahun 1674. Persekutuan baru antara Gorontalo dan Limboto dibangun kembali karena mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pusaran politik dua kerajaan besar, yakni Ternate beserta Gowa. Guna mengukuhkan perdamaian antara Gorontalo dan Limboto, diadakanlah upacara adat di tepi Danau Limboto. Pada kesempatan tersebut, seutas rantai yang digantungi lambang kedua kerajaan beserta dua bilah pedang yang dibasuh dengan air danau. Mereka kini bersatu padu melawan Ternate. Meskipun demikian, niat ini tercium oleh Sultan Sibori dari Ternate yang mengirimkan pasukannya ke Gorontalo dengan dukungan persenjataan VOC. Merasa tak sanggup menghadapi bala tentara Ternate, Gorontalo dan Limboto mengurungkan niatnya membebaskan diri dari dominasi Ternate. Pengaruh Ternate makin kuat di Gorontalo setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar. Berdasarkan perjanjian Bungaya yang harus ditandatangani Gowa, mereka tak boleh lagi berupaya meluaskan pengaruhnya ke Sulawesi Utara, termasuk Gorontalo dan Limboto. Besarnya pengaruh Ternate tampak pada hak Sultan Ternate mengangkat dan memberhentikan raja-raja Gorontalo beserta Limboto. Selain itu, suatu tatanan pemerintahan dibangun berdasarkan model Ternate. Ternate sendiri lantas mengeksploitasi Gorontalo serta memungut upeti guna dibayarkan kepada VOC. Pada kurun waktu ini, Gorontalo merasa terancam oleh kerajaan Bolang Mongondo sehingga membentuk aliansi dengan Buol dan Palu. Lambat laun, Ternate tidak sanggup mempertahankan pengaruhnya atas Gorontalo dan Limboto. Sementara itu, VOC telah lama menanti-nantikan kesempatan menancapkan kekuasaannya di kawasan tersebut. Menyaksikan ketidakmampuan Ternate, VOC menyarankan kepada Ternate agar menyerahkan pengendalian Gorontalo dan Limboto ke tangan mereka. Setelah melalui beberapa kali perundingan, Ternate setuju menyerahkan kedua kerajaan itu ke tangan VOC terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1677. Menindaklanjuti penyerahan tersebut, VOC mengutus wakilnya, Patbruk, ke Sulawesi Utara pada tanggal 16 Agustus hingga tanggal 23 Desember tahun 1677.
Bersamaan dengan kunjungan tersebut, diadakan perjanjian sementara antara VOC di satu pihak dengan Kerajaan Gorontalo beserta Limboto di pihak lainnya. Butir-butir perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa Sungai Gorontalo terbuka bagi pelayaran kapal VOC. Penduduk harus menyerahkan hasil-hasil pertanian tertentu kepada Belanda, seperti kentang, kelapa, gandum, ubi, dan lain sebagainya. Kewajiban bagi warga Gorontalo dan Limboto menjaga keamanan serta kedamaian di daerahnya masing-masing, serta larangan berhubungan dengan bangsa asing lain, terkecuali Belanda. Peristiwa ini merupakan awal masuknya pengaruh Belanda ke kedua kerajaan tersebut. Perjanjian sementara di atas digantikan oleh suatu kontrak yang ditandatangani oleh Raja Bia tahun 1677 sampai tahun 1680 dari Gorontalo Hilir beserta pihak Limboto pada tanggal 25 Maret tahun 1678. Butir-butir kontrak ini makin mengurangi kekuasaan raja-raja Gorontalo dan Limboto karena menurut pasal keempatnya, setiap raja baru harus menandatangani perjanjian yang disahkan oleh VOC. Gorontalo dan Limboto mengobarkan pemberontakan terhadap Ternate dan VOC pada 1679 di bawah pimpinan Raja Bia karena isi kontrak yang dirasa merendahkan martabat kedua kerajaan. Perlawanan berhasil dipadamkan dan rakyat kedua kerajaan diwajibkan setiap tahunnya menyerahkan 150 batang balok dengan ukuran panjang 26 kaki, lebar 2,5 kaki, serta tebal 2 dim sebagai hukumannya. 2/3 penyediaan kayu tersebut dibebankan kepada Gorontalo, sedangkan sisanya kepada Limboto. Raja Bia sendiri kemudian ditangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan. Raja Gorontalo Hulu, Lepehulawa, tahun 1686 sampai tahun 1735, meminta maaf kepada VOC atas pemberontakan itu, kurang lebih pada tahun 1704 sampai tahun 1705. VOC menyerahkan Gorontalo dan Limboto kepada Ternate. Meskipun demikian, rakyat kedua kerajaan tetap menentangnya. Sebelum dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 19, raja-raja yang berkuasa di Gorontalo Hulu adalah Tanito atau Polamolo II tahun 1674 sampai tahun 1686. Lepehulawa tahun 1686 sampai tahun 1735, Nuha atau Nuwa tahun 1735 sampai tahun 1767. Nasaruddin Tajul Alam Muhammad Walangaji atau Walango II atau Walangaji II tahun 1767 sampai tahun 1790. Iskandar Bia, Muhammad Hasanuddin Iskandar Panglima Syah atau Muhammad Mirsadien Iskandar Bia tahun 1790 sampai tahun 1809. Sarajuddin Iskandar Haidar atau Hajdari tahun 1809 sampai tahun 1828. Walangadi atau Walangaji III tahun 1828 sampai tahun 1835. Muhibuddin Muhammad Salatar Iskandar Wajipalapa atau Wajipalapa atau Wadipalapa tahun 1835 sampai tahun 1847. Dan Muhammad Tahir Iskandar Haidar Panju atau Panjarois Panjuroro tahun 1849 sampai tahun 1851. Raja-raja di Gorontalo Hilir selanjutnya adalah Tiduhula tahun 1647 sampai tahun 1677. Bia tahun 1677 sampai tahun 1680. Walangaji atau Walangadi tahun 1680 sampai tahun 1718. Piola tahun 1718 sampai tahun 1737. Botutihe atau Botutige tahun 1737 sampai tahun 1757. Iskandar Monoarfa tahun 1757 sampai tahun 1777. Kaicil Unu atau Ubomongo tahun 1777 sampai tahun 1781. Muhammad Hasanuddin Kaicili Ambohinga atau Pongoliwu Mbuingadaa atau Napu tahun 1782 sampai tahun 1795.
Buina Kiki Monoarfa atau Alimuddin Iskandar Jajenazain Jayenaran Bohina tahun 1795 sampai tahun 1818. Muhajidin Muhammad Zain Iskandar Monoarfa atau Muhammad Iskandar Puri Monoarfa tahun 1818 sampai tahun 1829. Alimuddin Muhammad Zain Adonara Lihawa atau Lihawa Monoarfa tahun 1829 sampai tahun 1830. Abdul Wajib Babionka atau Abde Al-Bab Jonggo tahun 1830 sampai tahun 1831. Iskandar Bumulo atau Bumulo tahun 1831 sampai tahun 1836. Hasan Puri Monoarfa tahun 1836 sampai tahun 1851. Abdullah Puri Monoarfa tahun 1851 sampai tahun 1859. Dan Zainal Abidin Al-Habsi Monoarfa atau Zainal Abidin Monoarfa tahun 1859 sampai tahun 1878. Sebagai ganti Raja Bia dari Gorontalo Hilir, atas persetujuan Raja Lepe Hulawa dari Gorontalo Hulu, diangkatlah Walangadi tahun 1680 sampai tahun 1718, meski ia bukan keturunan Raja Bia. VOC mencoba melakukan lebih banyak intervensi dalam roda pemerintahan Gorontalo. Akibat kekalahannya dalam pemberontakannya melawan VOC, Gorontalo dibebani pembayaran kompensasi. Selain itu, VOC juga memaksakan beberapa pasal tambahan dalam perjanjian yang dulu telah disepakati oleh Raja Bia, antara lain kewajiban menyerahkan emas seberat 2 kati setiap tahunnya. Selain itu, rakyat Gorontalo dilarang membuat garam sendiri, yang kemudian dimonopoli penjajah. Selain itu, VOC menuntut penyerahan berbagai sumber daya alam Gorontalo. Raja Lepe Hulawa dari Gorontalo Hulu meninggal dan digantikan oleh Nuha atau Nuwa tahun 1735 sampai tahun 1767. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Raja Walangadi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Botutihe atau Botutige tahun 1737 sampai tahun 1757 atas persetujuan para bangsawan Gorontalo. Ia merupakan sosok yang pandai serta memiliki ketegasan. Belum lama memerintah, Botutihe harus menghadapi pergolakan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Atinggola, Boalemo, dan Suwawa Bon. Alasannya, berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan VOC pada 1730, mereka merasa kedudukannya sederajat dengan Gorontalo Limboto sehingga menghendaki tata cara penghormatan yang sama, sedangkan Gorontalo dan Limboto menganggap dirinya lebih tinggi dibanding raja-raja lainnya. Melalui perantaraan VOC, perseteruan ini dapat diselesaikan secara damai dengan tetap mengakui Gorontalo Limboto selaku kerajaan tertinggi di kawasan tersebut. Akibat kegagalannya mengatasi penyelundupan dan perdagangan gelap oleh para pelompak,